Assalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kepala SMA Negeri 19 Medan, Ibu Renata Nasution SPD MSI, yang akan memuliakan pengurus komite SMA Negeri 19 Medan. Masya Allah hadir bersama kita. Terima kasih kami ucapkan Bapak Jafar Mapaung MPD, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan seluruh siswa-siswi yang dirahmati Allah. Hari ini kita melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Hari ini kita laksanakan refleksi 3 tahun pembelajaran selama di SMA Negeri 19 Medan, khususnya buat siswa-siswi dan pada umumnya buat kami para guru-guru kalian juga. Untuk pelaksanaan sholat tasbih nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hatifuddin Akbar Esos. Namun sebelumnya kami berharap kepada siswa-siswi sekalian dengan penuh khusyuk, dengan penuh hikmat, mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikuti dengan hati yang ikhlas, hati yang ridha. Kita ikuti pelaksanaan sholat tasbih ini, karena mungkin bagi kita ada yang baru pertama kali, bahkan belum pernah mendengar kata sholat tasbih ini. Bukan hanya itu, saya berharap juga dengan hati yang ikhlas, hati yang ridha, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti akan ikuti zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi sekalian kan sudah kelas 12, setelah ini akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Hajatkan, niatkan zikir yang kalian lantunkan hari ini. Ya Allah, sampaikanlah kehendak-Mu sesuai dengan keinginanku. Boleh seperti itu saja. Namun ternyata bila kehendak-Mu tidak sesuai dengan harapan atau keinginanku, berarti kehendak-Mu yang terbaik untukku. Melalui zikir ini jemput hajat, jemput niat, mau kemana setelah ini. Doa nanti dipimpin Hatifuddin juga. Khusyuklah berdoa, minta kepada Allah. Allah akan mengabulkan. Minta. Lahu ma fis samawati wal ardh. Dia yang punya langit dan bumi. Minta kepada pemilik langit dan bumi. Minta kepada pemilik alam semesta ini. Apa yang kita silahkan minta. Allah ghani, Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Pinta aja. Rumah mewah tingkat 3 pinta. Tak dapat nanti tingkat 1 ke bawah. Pinta. Satu hal yang paling penting, khusyuk, ikhlas, begitu dengan apa yang kita laksanakan hari. Tidak ada keterpaksaan. Terpaksa datangnya cepat, terpaksa kalau nggak datang dianggap alpa absen, terpaksa kalau nggak berurusan dengan BK. Hilangkan semuanya. Semuanya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah kita ikhlas, kita ridho. Dan izin Ustaz Latif, kita jelaskan sedikit tentang pelaksanaan sholat tasbih. Dan mohon maaf, nanti sebelum sholat tasbih kita akan sholat duha 2 rakaat saja, InsyaAllah. Yang sudah kami belum, karena sesungguhnya ini adalah waktu duha yang utama, jam-jam seperti ini. Makanya kami buat acara pembukaan di awal sampai menuju jam-jam atau saat-saat seperti ini. Terima kasih. Sebelumnya saya serahkan kepada Al-Mukarram Syekh
Afifuddin Akbar Research. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran, para ustaz, para guru-guru, pengurus komite, panitia, para ketua-ketua, karena Kota Medan, Kota Seribu ketua. Dari mulai sekolah ada ketua OSIS, ketua panitia, ketua kelas lagi. Mudah-mudahan semua tercapai cita-citanya. Amin ya Rabbal. Mungkin saya pernah kemari mengingatkan kembali. Saya pernah katakan doa yang paling makbul itu di malam hari, doa tengah malam, doanya kuat-kuat. Saya pernah katakan itu, tapi kalau pagi ini jangan coba-coba kuat-kuat doanya. Kenapa? Karena hawa yang dikeluarkan kita hirup balik. Udah kuat-kuat awak hirup balik. Tak baik untuk kesehatan juga. Jadi kita nanti sebelum sholat tasbih, sholat duha, biar sama waktunya diseragamkan. Kita memang tak berjamaah, tetapi yang di depan hanya sebagai acuan pedoman. Contoh, kalau semisalnya yang di depan itu dah mulai rukuk dan sujud, tanda-tandanya zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbarnya itu udah pas atau udah cukup. Jadi diseragamkan dulu. Sholat duha kita 2 rakaat saja bagi yang belum. Yang sudah boleh tambah lagi. Kan begitu nih. Apa surah yang disunahkan dibaca? Kalau hari ini kita memohonkan pertolongan Allah, maka bacalah surah Al-Insyirah di rakaat pertama. Apa surahnya? Alam nasrah laka. Itu rakaat pertama di sholat duha. Yang kedua, di rakaat kedua di sholat duha kita baca An-Nas. Ayatnya idza jaa nasrullahi wal. Ma makna kenapa ayat itu? Yang pertama, ayat Al-Insyirah, ayat yang melapangkan hati kita, yang Allah akan kasih pertolongan. Kenapa? Kalau ada yang sulit, pasti akan ada yang mudah. Setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Mungkin hari ini kita ngerasa sulit dengan cita-cita kita. Mungkin kita hari ini ngerasa sulit dengan kondisi hari ini. Nah, baca surah Al-Insyirah. Lantas kenapa An-Nas? Karena ini ayat adalah ayat pertolongan Allah. Kenapa? Ketika sudah datang pertolongan Allah, maka bertasbihlah. Itu untuk sholat duha. Kemudian untuk sholat tasbihnya kita 4 rakaat. 4 rakaat ini tak ada tahiyat awal. Sama-sama dulu dibaca latihan. Jangan sia-sia sholat salah baca niat. Ada orang dah sholat dah capek, dia bertasbih, dia pikir niatnya kayak mana ya? Dah salah. Kenapa? Kalau udah sholat sunnah wajib berniatnya. Kalau sholat sunnah wajib niatnya. Kenapa? Biar memperjelas kita ni sholat apa. Usolli sunat tasbih 4 rakaati lillahi. Ulang 1, 2, 3. Usolli sunat tasbih 4 lillahi. Udah. Habis itu kita udah semua tahu. Mungkin ada yang pernah, ada yang belum.
Jadi ketika sudah Allahu Akbar sama bacaannya, takbiratul ihram sama bacaannya Allahu Akbar kabirah, boleh. Allahumma ba'id, boleh. Habis itu baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca ayat Quran. Kita seragamkan ayat Qurannya. Apa itu? Qul ya ayyuhal. Itu rakaat pertama. Tetapi sebelum rukuk ni, setelah selesai baca Qul ya ayyuhal kafirun, maka tasbihlah. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan buru-buru. Kalau supaya bisa meresapi dalam hati, itu di teks itu ada artinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 15 kali. Habis baca tasbih baru rukuk. Bacaan rukuk sama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Habis 3 kali baca baru baca tasbih. Berapa kali tasbihnya? 10. Seterusnya begitu sama. Ketika mau masuk rakaat kedua, ini yang sering silap orang mengerjakan sholat tasbih. Ketika sudah sujud di rakaat pertama nih sujud, selesai dia baca tasbih 10 kali, dia hendak saja berdiri untuk jalankan rakaat kedua. Jangan, duduk dulu. Duduk dulu, baca 10 tasbih baru berdiri. Sama halnya 1 rakaat begitu, 2 rakaat begitu, 3 rakaat begitu, sampai sebelum salam baca tasbihnya 10 kali. Oke, rakaat pertama tadi baca Qul ya ayyuhal. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Qul a'udzu birabbil. Rakaat keempat Qul a'udzu birabbil. Jadi kenapa juga jalankan sunnah Nabi? Siapa yang membaca 3 ayat terakhir dalam Al-Quran seperti mengkhatamkan Al-Quran, dan doanya cepat diijabah Allah. Amin ya rabbal. Dah, itu aja. Habis salat ngapain kita lagi? Oh, habis salat zikir dan doa. Mungkin itu saja. Kira-kira durasinya jam berapa itu Ustaz? 30 menit. 30 menit Ustaz. Dari sholat tasbih sampai zikir 30 menit. Gimana Ustaz? Jadi gini saja. Yang di depan, karena yang di belakang kan bisa nengok orang di depan, orang depan bisa nengok orang di depan. Pedomannya kalau mau ngitung sendiri yang jauh lebih yakin, kerjakanlah. Karena ini nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sama nih, mau masuk surga, masuk neraka, tak bisa kita nolong sesama kita. Tapi doa kita hari ini semuanya lulus, amin. Semua yang gapai cita-citanya, amin. Kalau ini boleh berjamaah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berdiri semuanya. Jangan ada yang berpindah bergeser dari posisinya, tetap social distancing. Yang pertama kita lakukan sholat sunat duha. Silakan untuk pelaksanaan sholat duha.
Baik, yang sudah silakan berdiri. Kita akan laksanakan pelaksanaan sunat tasbih. Sekali lagi, lafaz niatnya nafsi-nafsi, tidak berjamaah. Imam, mohon maaf, bukan imam, Ustaz Atutuddin akan menjaharkan suaranya hanya sebagai panduan saja, bukan untuk diimami. Insyaallah kita laksanakan 4 rakaat. Yuk. Menguatkan untuk yang dijaharkan itu nanti Ustaz Atutuddin pas di tasbihnya seperti yang disampaikan di awal, Fatihah, surat kedua, rakaat pertama 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. الله لمن حمده لا الله الحمد لله ولا اله الا الله 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 لا الله
Silakan untuk melaksanakan salat duha. Ini apa? Baik, yang sudah silahkan berdiri. Kita akan laksanakan pelaksanaan salat sunat tasbih.
Sekali lagi, lafaz niatnya nafsi-nafsi, tidak berjamaah. Imam, mohon maaf, bukan imam, Ustaz Afifuddin akan menjaharkan suaranya hanya sebagai panduan saja, bukan untuk diimami. Insyaallah kita laksanakan para rakaat. Yuk. Menguatkan untuk yang dijaharkan itu nanti Ustaz Afifuddin pas di tasbihnya seperti yang disampaikan di awal, Fatihah, surah kedua, rakaat pertama 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Allahu liman hamidah. Subhanallah, alhamdulillah.